Tanpa sadar diri, akhirnya dia menggantung diri. Nah, jadi cerita ini berawal dari seorang siswa. Asli ya, ini kisah nyata. Jadi pada saat itu dia sering mendengar cerita mistis dari kakaknya. Tapi dia kayak yang ya dengar-dengar aja ya kan, karena nggak pernah ngalamin sendiri memang. Jadi pada saat itu dia sekolah di SMA. Nah, jadi pada suatu hari guru di situ mengajak studi tour. Kelasnya mengajak studi tour ke Bali. Nah, jadi pada saat itu ya siap-siap pergilah studi tour ke Bali. Nah, ternyata sampai di sana nginap di sebuah hotel. Pas nginap di sebuah hotel, ternyata di situ banyak sekolah lain juga yang studi tour di sana loh, nginap di hotel itu gitu. Salah satunya dia kenalan dengan seorang siswa dari sekolah SMA swasta Katolik di Surabaya. Salah satu sekolah terkenal lah kita bilang di sana. Terus namanya kita bilang aja, kita sedikit nggak terlalu kasih jelas ya, namanya kita bilang Aldi. Nah, jadi si Aldi ini orangnya ramah banget kan, baik banget orangnya, kayak fair gitu, kalau ngomong itu nyambung sama dia. Akhirnya pas ngomong-ngomong itu mereka cerita-cerita lah. Nah, pas cerita-cerita pertama-tama kayak ringan aja, ngomongin masalah kehidupan, masalah keluarga, masalah guru, keadaan sekolah. Nah, lama-lama kayak ke horor gitu ceritanya, kayak makin katanya gitu, kamu pernah nggak ngalamin cerita horor katanya gitu, ngalamin kejadian horor gitu katanya sama si Aldi ini. Pertama sih si Aldi kayak senyum, lama-lama kayak ketawa, dan akhirnya kayak biasa saja, kayak mengingat sesuatu gitu. Pernah katanya, hah gitu, nyata nih, iya nyata gitu. Jadi waktu itu ceritanya si Aldi ini di sekolah SMA, salah satu sekolah SMA terkenal di Surabaya, yaitu SMA Katolik lah kita bilang. Jadi di situ si Aldi dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 dia itu selalu bersama dengan satu orang siswa gitu. Biasanya kan kita kalau naik kelas itu pasti diacak-acak sama guru. Kalau kelas 1 A 1A, kelas 2-nya 2B gitu kan. Biasanya kayak gitu. Tetapi ini si Aldi dari kelas 1 dia 1B, 1B, pas naik kelas 2 dia 2A gitu. Jadi pas naik kelas 2A sampailah kelas 2, dia naik kelas 2B, dia tetap bersama dengan seorang laki-laki, siswa itu temannya. Namanya itu kita bilang saja Devan ya, kita bilang saja Devan namanya. Jadi dia satu sekelas nih sama Devan. Nah, jadi si Devan itu anaknya pemalas, entah apalah yang terjadi dengan kehidupannya. Dan sehari-hari dia itu selalu duduk di bangku paling belakang, gak pernah sekalipun jawab pertanyaan dari guru, gak pernah nulis, gak pernah, pokoknya dia sekolah ya sekolah aja, asal ada uang jajan gitu loh. Jadi si Devan ini orangnya pemalas, suka tidur di kelas. Nah, kita beralih ke cerita Devan. Devan kan suka tidur di kelasnya, sehingga pada suatu hari dia tidur enak banget kan, hujan-hujan gitu, hujan-hujan adem lah. Pas tidur, terus dia kayak kebangun. Pas bangun dinengok sampingnya, ternyata ada seorang cewek, wah gengs, serem, wajahnya pucat. Nah, terus pas dinengok, ini siapa ya, perasaan di kelas ini nggak ada cewek kayak gini loh, rambutnya panjang gitu katanya, kumamnya gitu kan. Terus lama-lama dinengok, siapa sih dia, memperjelas wajahnya gitu. Si cewek nengok lah ke arah dia, pas dinengok senyum ceweknya ke arah dia, wah gengs. Pas senyum, dilihatlah wajahnya, senyum si cewek itu. Lama-lama senyumnya itu kayak merinding gitu, merinding senyumannya karena takut si Devan ini kayak lari. Pas lari, terus ditarik kerah bajunya sama si cewek, jatuhlah si Devan. Nah, pas jatuh terbangun dari mimpi, shock, dia mau lari itu, dia teriak. Namun pas dia teriak, dinengoklah keadaan kelasnya sepi. Nah, ini nyata. Nah, pas dia bangun, dia nengok kelasnya sepi, dia takut gitu kan, kenapa ini, kenapa. Terus dia nengoklah di jendela, nengok jendela, kan ada bayangannya tuh, dipegang lehernya sakit. Nah, dipegang lehernya sakit sama tangannya. Terus pas dilihat tangannya ada darah, ternyata lehernya berdarah. Ini bukan sembarang cerita, ini bukan sembarangan kejadian, ini nyata kejadiannya. Ini kalau kayak gini masa iya tiba-tiba mimpi pas bangun berdarah ya kan, berarti tadi nyata kejadian sekelas tadi tuh, sekelas tadi tuh. Nah, pas berdarah dia takut, akhirnya dia nengok jam. Pasti nengok jam sudah pukul 5 sore. Mungkin di sekitar Surabaya kalau 5 sore itu udah hampir maghrib ya kita bilang, hampir maghrib lah. Dia mau pulang mau lari, tapi nggak bisa karena hujan semakin deras. Nah, di situ temannya nggak ada yang ngebanguninnya. Kenapa? Karena dia siswa pemalas. Kalau orang udah belajar, udah selesai pulang, dia ketiduran di kelasnya. Setiap hari ketiduran, tapi kali ini kejadiannya berbeda. Nggak ada yang bangunin. Karena siswa di sana udah malas banget sama dia, berkawan sama dia malas aja, guru aja malas sama dia, karena dia benar-benar pemalas. Terus akhirnya
entah bagaimana caranya dia bisa pulang ke rumah. Nah jadi besoknya kejadian lagi kayak gitu. Cuman nih pas dia belajar, pas bangun teriak-teriak dia nggak jelas. Orang nggak bisa nengok si cewek itu. Dia bisa nengok si cewek dari jendela lah, dari jalan lah, dari lorong lah. Dia nampak. Nah di situ dia mulai stres. Orang pikirnya anak kayaknya punya beban hidup yang sangat luar biasa. Bisa depresi seperti itu. Sebenarnya enggak. Dia bisa ngelihat apa yang orang lain nggak bisa lihat. Nah setelah kejadian itu terjadilah kejadian puncaknya. Di saat itu si apa tadi kita bilang si Aldi ya kan, nah, yang dari awal mula cerita tadi si Aldi pergi, ceritanya si Aldi waktu itu dia habis belajar dari perpustakaan, habis dia semuanya udah pulang sih semuanya, tinggal dia habis selesai dia kan biasa cowok agak ada yang kebanyakan sih agak lelet ya kalau ngerjain tugas ya kan, jadi paling terakhir setelah ngerjain tugas dia kumpulin ke guru dia pulang. Nah pas di lorong jalan ke kelas 2A dia nengok kayak pintu kebuka gitu dikit ya kan, perasaan tadi udah tutup gitu. Pas dia nengok ternyata si Gunawan itu ngambil tali diikat di atas besi, pokoknya di atas loteng itulah. Ternyata mau buat apa gantung diri. Nah di sini udah nggak logika lagi nih kejadiannya. Jadi dia tuh karena nengok kawannya mau gantung diri, si Aldi nengok si Devan ini mau gantung diri, dia lari cegah gitu sampai si Devan jatuh gitu dari kursi gitu. Pas jatuh dia kayak orang bangun dari mimpi gitu. Apa ini tali apa ini katanya, tali apa ini, buat apa, siapa yang buat ini? Kamu sendiri Van, kata si Aldi, kamu sendiri tadi yang mau gantung diri, aku datang, aku takut gitu katanya. Dia nangis kejar, dia ceritakan semua kejadiannya sama si Aldi ini. Jujur aku nggak sadar telah melakukan ini katanya. Dia tuh benar-benar stres setelah kejadian itu, dan akhirnya beberapa hari tidak masuk sekolah dan datang orang tuanya ngomong ke guru baik-baik, anak saya mau keluar dari kelas sekolah itu demi keamanan anak saya, demi keselamatan anaknya lah begitu. Walaupun orang di sana nggak tahu kejadiannya, yang tahu kejadian itu adalah cuman si Aldi. Nah, jadi si Aldi ngecerita nih ke si kawannya tadi yang ditemukan di hotel. Nah begitu ceritanya. Intinya sampai sekarang si Aldi masih mengumpetin cerita tersebut dan tidak ada yang tahu. Makanya di situ dia kayak mempunyai cerita horor yang sangat luar biasa, karena cuman dia yang tahu cerita si Devan tadi. Sampai sekarang si Devan ini sudah tidak diketahui kemana dia. Sampai di sini dulu. Jika kalian mempunyai cerita tentang horor kalian, bisa langsung saja kirim ke komentar, nanti bisa kita ceritakan juga kepada teman-teman yang lain mungkin. Oke, selamat menonton kisah-kisah horor lainnya.